ada seekor macan, ya, macan dengan singa sedang bertempur, sedang berperang. Datang kambing jadi moderator, jadi penengah. Kan nggak mungkin, itu kata TJ. Ya kambingnya dimakan. Saya tahu itu arahnya kemana, tapi janganlah separah itu TJ. Yang penting TJ tetap semangat ya. Kita tetap menghargai semua pihak, tetap bersaudara, membangun ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imran Pase dimanapun saudaraku berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Ini ada bambu petuk. Tapi saya tidak punya keahlian dalam bidang mencari bambu petuk. Apakah ini asli atau tidak? Itu ada bambunya di belakang. Yang jelas bambu kuning. Oke, sahabat Imran Pase, bincang santai kita siang hari ini. Kita membahas tentunya tentang persoalan TIJ. Saya berpikir kepada TIJ tentunya. Dalam setiap live streamingnya, dia selalu mohon maaf, ini kondisi pilek, demam. TJ selalu menyerang Babe Aldo yang berkaitan dengan Babe Aldo. Bahkan dia sudah menyebut Habib, ya, sudah menyebut nama orang. Bang Rizik pernah disebut, Bang Bahar. Itu tidak beretika kalau menurut saya. Kita akui TJ ini mental baja, ya, pemberani. Kita akui itu. Tapi saya ingin katakan begini. Dalam pepatah Aceh pernah disampaikan, diamanahkan oleh orang tua kita. Motivasi, ya. Kalimatnya pepatah, tapi motivasi, ya, motivasi dalam bahasa Aceh. Bitanya Aceh, behe bumakai, gerda benamale. Artinya begini, kalau bahasa Indonesia. Kita berani boleh, harus banyak akal. Rakus boleh, tapi harus punya malu. Ya, begitu kira-kira. Itu motivasi sebetulnya. Jangan nanti terlalu pemberani. Contohnya, saya berteman dengan TIJ. Karena TIJ seorang pemberani, tiba-tiba kami sedang berjalan di atas jembatan gantung. Jembatannya patah. Lalu Imran Pase jatuh ke sungai. Karena TIJ seorang pemberani, ya dia tidak mikir panjang. Apakah ada buaya di bawah, ada batu-batu di bawah, dia langsung lompat menolong Imran Pase. Itu pemberani. Tapi TIJ harus sadar, dia bisa berenang nggak? Kalau dia tidak bisa berenang, ngapain bunuh diri? Kalau TIJ nggak bisa berenang, ngapain bunuh diri? Imran Pase sudah almarhum, sudah meninggal. Dia selamat. Tapi kalau dua-duanya lompat, sedangkan kita tidak mahir, tidak pandai berenang, ya tentu saja kita dua-duanya meninggal. Dua-duanya tidak akan selamat. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama, kita cari kayu, entah tali, entah apa. Terus kita minta tolong sama masyarakat setempat. Kalau ada tali, kita kasih tali. Tapi kalau kita bisa berenang, memang udah siap, ya nggak apa-apa, langsung lompat. Begitu kira-kira. Ini juga motivasi. Jadi saya tidak keberatan sebetulnya kalau TJ buat live streaming itu. Cuma saya berani juga negur TJ. Kenapa saya berani? Karena saya lihat sudah di luar daripada konten, ya, di luar daripada konten TikTok.
Apakah konten TikTok bisa mengeluarkan kalimat kata-kata yang membuat orang lain tersinggung? Karena di sini kan rabitoh itu kan jamaah pun kesatuan para habaib tersinggung dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh TIJ. Di saat TIJ menyampaikan, ada sebuah videonya yang bahwa saya tahu TIJ membantah adapun mengklarifikasi kalimat-kalimat yang menyesatkan yang disampaikan oleh Babe Aldo. Tapi cara TIJ itu terlalu berlebihan. Caranya begini. Ada seekor macan, ya, macan dengan singa sedang bertempur, sedang berperang. Datang kambing jadi moderator, jadi penengah. Kan nggak mungkin, itu kata TIJ. Ya kambingnya dimakan. Saya tahu itu arahnya kemana, tapi janganlah separah itu TIJ. Yang penting TIJ tetap semangat ya. Kita tetap menghargai semua pihak, tetap bersaudara, membangun ukhuwah tentunya. Saya memang bukan YouTuber pemula. Mohon maaf, saya bukan YouTuber ahli, bukan YouTuber sudah senior, saya YouTuber pemula. Tapi saya selalu memantau, selalu melihat, selalu bertanya kepada senior-senior di YouTube, ya, bagaimana konten yang menarik supaya kita tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Kan hari ini di Indonesia kan sudah ada undang-undang ITE, ya, informasi transaksi elektronik. Kita bisa diproses hukum. Ya, itu di segi hukum, di segi marwah kita tidak ada, hilang marwah, jatuh marwah martabat kita di saat kita dicaci maki oleh orang lain di media sosial. Tapi yang namanya netizen tentu saja pemahamannya berbeda-beda. Tapi menurut saya yang dilakukan oleh TIJ ada benarnya juga, supaya Babe Aldo jangan sembarangan mengklaim. Begitu juga dengan Habib Rizik, ya, pernah ada video beliau di saat konflik Aceh dulu, di saat tsunami lah. Jadi jangan sembarangan, yang nggak ada jangan diceritakan ke publik. Tapi cara TIJ mungkin karena TIJ emosinya tidak bisa dikendalikan, karena TIJ sudah pernah dilaporkan ke polisi, rambutnya digunduli, dia masuk penjara lebih daripada 10 hari. Mungkin karena itu, sebab itu dia lebih bersemangat, ya, lebih gesit, emosi, ya. Tapi kalau saya seandainya posisi saya di TIJ mungkin melakukan hal yang sama, tapi saya akan mengontrol sedikit, ya, bagaimana cara penyampaiannya. Begitu. Jadi kalau memang itu Habib, benar Habib, itu tidak boleh kita kita hina. Jangankan kita hina kalau keturunan Habib, anaknya tidak boleh kita nikahi kalau kita bukan keturunan daripada habaib. Kenapa demikian? Supaya keturunan baginda Rasulullah terjaga sampai keturunan ke-38, ke-40. Tapi kalau kita nikahi syarifahnya, kalau sedangkan kita bukan Habib, itu hilang keturunannya, ya. Jadi sampai segitunya kita jaga, kita muliakan nasab mulia. Jangan dihina. Biasa aja. Dan selanjutnya begini, persoalan misalnya Rabitah ataupun Persatuan Habib ataupun FPI lah boleh kita katakan. Sekarang kan udah dibubar, ada FPI baru, namanya mungkin diganti. Ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, saya 100% mendukung. Tapi jangan cuma di media sosial, jangan cuma membuat konten. Tindakan harus di darat. Harus tindakan tentunya dengan cara-cara persuasif. Ya begitu kalau dari saya. Jangan coba konten, buat konten, udah cari permusuhan, mengundang permusuhan, mengundang caci maki, menghasut, menghibah. Jangan itu jangan usah diladenin. Terus satu lagi, Babe Aldo, menurut informasi beliau bukan anggota FPI, tapi beliau hanya pro FPI, ataupun relawan, dan beliau seorang YouTuber. Babe Aldo jangan tinggi-tinggi kali lah kalau di YouTube, di channelnya jangan terlalu tinggi. Yang Babe Aldo tidak tahu jangan disampaikan berkaitan dengan Aceh. Sesekali
main-mainlah ke Aceh sesekali ya. Biar kita jalan-jalan sampai ke makam Habib. Di sini di Aceh ada Habib Buga. Habib Buga, seorang Habib yang diundang oleh Sultan Iskandar Muda dulu ke Aceh. Tinggal di Aceh. Bahkan diberi jabatan, diberi tempat tinggal, itu di Kabupaten Birun. Kalau kalian di Jakarta, lebih kalian kenal Kota Juang. Ya, tempat Mr. Saprudin Prawira Negara dulu tinggal 1 minggu. Di saat Indonesia sedang darurat perang ya, tahun 1948-49. Jadi disinilah kuburan makamnya Habib. Mohon maaf, saya sedikit pilek. Jadi Habib Buga inilah yang mewakafkan tanahnya di Arab Saudi sampai hari ini. Dikelola dengan baik oleh pemerintah Arab Saudi. Setiap jamaah haji Aceh mendapat 4,5 juta dari hasil pengelolaan tanah wakaf milik Habib Buga. Orang Aceh, orang Arab, keturunan Habib Buga dah tinggal di Aceh. Jadi kalau Habib kami di Aceh punya harta, orang kaya Habib kami. Jadi begitu teman-teman. Buktinya seluruh jamaah haji Aceh mendapat 4,5 juta, bukan sekali, sampai sekarang setiap tahun. Berapa hartanya? Bayangkan. Makamnya udah mantap, udah dipugar kembali di sini di Kabupaten Birun. Makanya Babi Aldo kalau ke Aceh saya bawa ya, saya ajak ziarah ke makam Habib. Bagaimana Habib kami di Aceh? Oke, kita cut di sini dulu. Selanjutnya kita kembali ke TIJ. Jadi TIJ, masalah keberanian saya akui, ya, saya akui TIJ. Tapi seperti saya katakan tadi, keberanian itu harus banyak akalnya. Kalau keberanian kita kurang akal, kita musibah. Contohnya seperti saya. Saya pribadi pernah mengalami hal yang seperti yang dialami TIJ. Ya, TIJ ditangkap polisi. Kalau saya nggak ditangkap polisi, karena kejadiannya berbeda, tempatnya berbeda, motifnya berbeda. Ini di sini di belakang saya. Ini adalah Rawa Cetring. Paya Cetring, dapur Rawa Cetring yang pernah viral tahun 2002 di saat pemerintah memerintahkan pasukan TNI Polri untuk mengepung rawa-rawa ini. Di sini ada GAM dulu, pasukan GAM 75 orang, Babi Aldo. Alhamdulillah 1 orang korban, lain selamat ya. 6 bulan dikepung ya di belakang saya ini. Makanya keberanian sudah teruji. Saya yang belum terjun payung, Babi Aldo. Kalau terjun payung belum. Tapi kalau yang lain insya Allah sudah teruji. Tapi sekarang udah tua, Babi Aldo. Ada satu cerita. Dulu umur saya sekitar 19 tahun. 19 tahun 20 lah lebih kurang. Jadi kami bergabung di satu pasukan, satu regu pasukan namanya pasukan Limpun yang berdomisili ataupun yang bermarkas di sini. Aduh, ini pilek ini. Gak apa-apa ya. Kita lanjut ya, karena ceritanya bagus. Di daerah satu wilayah Samudra Pasir, ataupun di kawasan Kecamatan Desam, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Sawang, kalau kecamatan dalam struktur Republik Indonesia. Pasukan Limpun berjumlah sekitar 12 orang. Pasukan Limpun itu, kalau bahasa di saya Limpun. Kelabang. Tahu kelabang kah? Kelabang, limpar. Yang banyak kakinya yang berbisa. Itu nama pasukan kami. Memang ada logonya di sini. Tugas kami mengawal, menjaga satu jalan, satu arah. Seandainya mereka naik, musuh naik dari jalan yang kami jaga, tidak kami tembak, maka resiko kami tanggung dengan Panglima. Itu dulu seperti itu. Ya, 18-20 tahun yang lalu, Babi Aldo. Kalian jaga tugas kalian jaga jalan ini. Seandainya lolos ke atas, waduh, gak bisa kita bayangkan, Babi Aldo, bagaimana siksaan kita terhadap dari kesatuan dari pimpinan. Oke, kita sambung cerita yang tadi. Pada suatu hari datanglah informan. Aduh, ceritanya bagus sekali ceritanya. Sebentar. Oke, kita lanjut. Datanglah seorang informan ke markas kami. Masyarakat ya, informan kalau menurut kami kepercayaan lah. Ada musuh katanya. Selalu pacaran
4 orang, 2 perempuan, 2 laki-laki. Jadi sampaikan bukan ke saya, ke komandan lah, ada. Dan terus malam kami respon, kami diskusi. Apa benar yang disampaikan oleh informan tadi? Kalau nggak benar, mana mungkin, mana berani dia tipu kita. Masa kalau 2 orang, 4 orang, 2 cewek, 2 cowok, kan 2 yang punya senjata, yang cewek kan nggak ada senjata, ceweknya. Jadi saya tidak berani menyarankan, karena kita orang baru, masih muda. Ya udahlah, nggak apa-apa, aturlah planning, ya, rencana penyerangan, penyergapan. Kita ambil senjatanya. Seharusnya kalau saya bisa menyarankan, jangan terburu-buru, karena mungkin di daerah kita, makanya medannya kita kuasai. Saya sebutkan lokasinya ya, saya sebutkan nggak apa-apa. Di komplek PT Arun, sekarang Arun Pertagas, di atas bukit itu ada pos dulu, kira-kira 2001 lah. Jadi karena saya tidak maksudnya saya tidak bisa meyakinkan pimpinan ataupun komandan yang bahwa itu tidak perlu kita lakukan, itu kita tunda dulu. Akhirnya besok saya jumpai informan tersebut, masih hidup sampai sekarang, Mbak Tua. Saya tanyakan, benar 2 orang mereka pacaran di situ? Benar, tiap sore. Coba pantau sekali lagi. Ya, akhirnya saya suruh pantau sekali, entah apalah, motong rumput lah, pokoknya coba besok sore. Besok malamnya dia datang lagi ke markas, jumpai saya dan komandan. Udah dia pantau, memang benar 2 motor, pakai senjata. Ceweknya ya di belakang di situ, orang tuh nongkrong. Waduh, ini sasaran empuk kami pikir, karena sangkinnya semangat ingin segera ke sana, ingin merampas senjata, punya ambisi. Ya udah, kami tidak nunggu lama-lama. Oke, disampaikan oleh komandan ke informan, besok kamu di sana. Ya, kan pantauannya kan 2 kali tadi. Dia di sana, jam 5 kami masuk. Jam 5 subuh kami masuk. Kami masuk dekat-dekat situ, nggak sampai ke lokasi. Jadi bayangkan jam 5 subuh. Jam 5 sore baru kami dapat informasi yang lebih akurat. Ya, jam 5 atau setengah 6 lah. Karena kala itu hujan. Ini mau saya ceritakan supaya kita lebih hati-hati, ya, jangan terlalu pemberani, jangan sok jagoan, jangan sok pemberani. Ini nanti ambil hikmahnya. Nah, outputnya nanti ambil, hikmahnya ambil. Jadi setelah jam 5 ataupun jam setengah 6, tiba-tiba informan jumpai kami. Dia udah mau tahu. Kami mau pulang nggak bisa, karena harus nyebrang jalan, nunggu malam dulu, nggak bisa pulang. Mau balik ke markas nggak bisa, dilihat orang, nggak bisa. Oke, gimana? Waduh, ternyata bukan 4, bukan 2 orang. Jadi di belakangnya ada Reo, ada mobil Reo, mobil truk. Nah, makanya. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan, yang harus kita simpulkan adalah kita lebih berhati-hati dalam penyerangan. Jangan kita anggap orang lain lemah. Jangan kita anggap orang lain tidak punya kekuatan. Ya, kita sangat berambisi dalam penyerangan. Nanti kita yang korban. Terus singkat cerita, karena kami sudah masuk, kami cuma 4 orang. Ada pasukan gabungan, ada sebelah sana, ada sekitar 10 orang. Kami tidak keluar semua, cuma 4 orang. Saya salah seorang ikut. Ini bekasnya, dikena pagar kawat berduri. Nampak nggak? Ini. Karena hujan, bukit terlalu jurangnya terlalu jauh ya, terlalu jauh jurangnya. Saya pegang di kawat berduri itu, di luka tangannya. Jadi pas malam, terus kami lakukan penyerangan. Kami maju, orang itu masih situ pacaran. Tapi kami nggak berani mendekat karena ada Rio. Ternyata orang yang pacaran itu, musuh yang pacaran itu hanyalah sebuah pancingan supaya kami keluar. Coba bayangkan teman-teman, pancingan itu supaya kami keluar.
Seandainya kami menyergap, ya umur di tangan Tuhan ya, ajal di tangan Tuhan, kami mampus, habis. Karena satu truk sekitar 30 orang lah ada musuh. Satu truk Ryu itu. Rupanya snipernya sudah ada, senapan mesinnya sudah ada, sudah lengkap. Untung kami gak jadi masuk. Ya udah, kami nyerang dari jauh, kami ganggu aja dari jauh. Akhirnya baru setengah megazone keluar mentahan peluru AK-47, langsung dibalas, disambut dari sana, dari kiri, dari kanan. Waduh, ya, itu kita agak masuk, kita terjebak ini. Ya udahlah, mundurlah kami. Mundur. Maghrib, kan udah maghrib. Sampai ke pinggir sungai, ada sungai di situ, ada sungai di belakang saya. Kayak ada rakit. Yang dayung rakit itu udah sembunyi. Karena udah kami kasih kode. Nanti kau balik aja jam-jam 10 malam nanti. Karena kami malam rencana. Karena orang itu sampai malam pacaran. Jadi ternyata mereka sudah siap siaga, hanya ingin menjebak kami. Tapi kami lolos dari maut tersebut. Jadi saya mohon petunjuk dari Allah bagaimana harus selamat. Karena tidak reda ya, terus disiram dari atas bukit disiram. Kami udah masuk ke rawa-rawa. Teman-teman sebagian dah keluar, ada saya, ada 3 orang yang masih terjebak situ. Kita lanjut nampak karena disenter terus, ada lampu sorot besar disenter. Dibidik, aduh gimana. Akhirnya saya melihat sebuah kawanan kerbau. Ada kerbau yang sedang berdiri. Banyak sekali kerbau. Kami merayaplah ke kawanan kerbau itu. Jadi melalui kawanan kerbau itu kami sembunyi, nunggu tenang dulu. Tidak ada lagi suara cereng kan di atas kepala kita. Itu rentetan peluru itu, desingan peluru itu, kalau jarak dengan kepala kita kira-kira 3 meter atau 2 meter dari atas kepala, terdengar itu suaranya. Treng gitu suaranya. Ini bukan rekayasa, ini demi Allah ini saya ceritakan. Lillahi ta'ala, ini pengalaman. Jadi intinya yang mau kita sampaikan, jangan terjebak dengan pancingan. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah, jangan terjebak. Malam itu kami nyebrang sungai, datang jemputan rakit sampai ke markas, baru kami renungkan bagaimana tadi ya. Kemudian juga gitu, gini termodul. Seandainya kita masuk bagaimana tadi? Nggak bisa pulang lah, Pak, bagaimana? Dihantam kita, kiri kanan orang itu udah menjaga. Yang pacaran itu 2 orang cuma pancingan, tapi kami nggak jadi masuk. Berarti untuk ke depan, kalau ada informan yang menyampaikan, oh ada musuh sini 2 orang pacaran bawa senjata, pantau dulu dari kira-kira 500 meter kiri kanan ada siapa. Itu pancingan. Oke, teman-teman. Makanya melalui video ini saya ingin menyampaikan kepada saudaraku TIJ, jangan terjebak dengan pancingan. Jangan terjebak. Kendalikan emosi. Saya nggak tega kalau TIJ kembali ditangkap polisi, dibawa ke Polda, nggak tega. Nanti saya juga seperti TIJ nanti, ya. Artinya saya mengamuk juga nanti. Saya buat video juga seperti TIJ. Makanya sekarang silu aja TIJ. TIJ udah orang terkenal, orang hebat ya, keturunan darah biru, Tunku Ampun. Tolonglah jaga sedikit etikanya. Kalau dengan saya nggak apa-apa, kita sama-sama aja. Dengan orang luar kan menilai kita nanti, oh, apakah orang Aceh semua seperti itu? Nggak semua. Ini tergantung pribadi seseorang. Maka teman-teman, siapapun, apakah keturunan habaib, apakah yang ada dalam jamaah Habib, tolonglah jaga kalimat-kalimat yang mau disampaikan. Yang pertama yang berkaitan dengan Aceh ya, jangan sembarangan, nanti tersinggung orang, direspon ya begini jadinya. Saya nggak tega juga kalau keturunan Habib dihina dengan kalimat bahasa-bahasa yang tidak sopan. Saya nggak mau, nggak sepakat itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ini channel saya, channel Imran Paseh. Ini real, ini channel saya. Cuma saya tidak sehebat TIJ. Kalau di YouTube saya tidak sehebat TIJ. TIJ lebih senior kalau di YouTube. Dia 2011, kalau saya 2019 di YouTube. Oke teman-teman, terima kasih. Salam persaudaraan semua.
Yang tadi saya ceritakan adalah pengalaman. Semoga menjadi motivasi, menjadi edukasi bagi kita. Makanya berani boleh, tapi harus banyak akalnya. Nah, rakus boleh, tapi harus punya malu. Begitu ya. Itu motivasi dalam bahasa Aceh, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Terima kasih. Cukup sampai di sini dulu. Nanti malam kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.